Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Yadi, jurusan Ilmu Komunikasi, angkatan 2017, Universitas Maliku Saleh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan UJT saya selama 2 bulan yang saya laksanakan di instansi kantor Bupati Bener Meriah di bidang humas dan protokol. Kita tahu bahwa tujuan on the job training ini untuk memperkenalkan kepada mahasiswa situasi dan kondisi kerja yang sesungguhnya, kemudian memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah ke dalam dunia kerja. Tentu ini sangat bermanfaat agar mahasiswa memperoleh gambaran dunia kerja secara langsung dengan segenap perkembangan masa kini, sehingga nantinya setelah menyelesaikan perkuliahan sudah dapat mempersiapkan diri secara profesional. Tentu UJT ini tidak hanya bermanfaat bagi mahasiswa, tetapi bermanfaat bagi lembaga pendidikan, yaitu meningkatkan kerjasama antara lembaga pendidikan dan perkantoran, khususnya di kantor Bupati Bener Meriah tempat penulis melaksanakan UJT. Tidak hanya bagi lembaga pendidikan, tetapi sangat bermanfaat bagi instansi, tentunya meringankan instansi dalam menyelesaikan tugas hari-hari. Kemudian di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai laporan OJT. Saya sudah melaksanakan OJT ini pada tanggal 1 Juli 2020 sampai tanggal 2 September 2020 di Humas dan Protokol Kantor Bupati Bener Meriah. Kegiatan OJT ini dilakukan setiap hari, tepatnya pada saat jam kerja kantor, yaitu hari Senin sampai hari Jumat. Mulai pergi dari jam 8:15 hingga sampai jam 16 sore hari. Kemudian saya akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah singkat Kabupaten Bener Meriah. Kabupaten ini merupakan kabupaten yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah, diresmikan oleh Kementerian Dalam Negeri, yaitu pada tanggal 7 Januari 2004 yang lalu. Kemudian kata bener kemungkinan berasal dari kata bandar yang berarti kota, sedangkan meriah berarti ramai, sejahtera, gemah, ripah, sehingga Bener Meriah dapat memiliki arti bandar, kota yang ramai, sejahtera. Bener juga dapat berarti benar, sehingga dapat diartikan benar-benar ramai, sejahtera. Bener Meriah juga sering dikaitkan dengan nama anak Raja Linge. Oke, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan deskripsi humas dan protokol pemerintahan Bener Meriah. Humas Kabupaten Bener Meriah dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja serta tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural sekretariat daerah Kabupaten Bener Meriah. Nah, bagian humas dan protokol Kabupaten Bener Meriah ini memiliki beberapa subbagian. Pertama, yaitu subbagian tata naskah dan pidato dokumentasi. Fungsi bagian ini adalah seperti pembuatan naskah, pidato, dan dokumentasi kegiatan pimpinan daerah. Kemudian yang kedua, subbagian protokoler. Bagian ini
Fungsinya yaitu pelaksanaan pengaturan tata tempat kegiatan resmi dan pengendalian tata tertib kegiatan dalam setiap acara-acara resmi pimpinan. Kemudian yang ketiga, subbagian publikasi dan informasi. Pelaksanaan penyusunan program kerja peliputan, pemberitaan, dan kerjasama pers untuk pimpinan daerah. Pengolahan data publikasi dan informasi pimpinan daerah, kemudian menyiapkan bahan-bahan informasi pimpinan daerah untuk penyebaran informasi agar dapat diketahui oleh pihak-pihak yang memerlukan informasi serta masyarakat. Oke, selanjutnya sedikit saya akan memaparkan struktur bagian humas dan protokol Setdakap Benem Meriah, yaitu Kepala Bagian Humas yaitu Bapak Wahid SPD MM. Kemudian Kepala Subbagian Keprotokoleran yaitu Bapak Chandra Sasmita SSTP MSI bersama staf-staf lainnya. Kemudian Kepala Subbagian Publikasi dan Informasi yaitu Bapak Safrianda SE. Nah, yang terakhir, Kepala Subbagian Tata Naskah, Pidato dan Dokumentasi yaitu Ibu Bubun Masyarah SOS dan staf-staf lainnya. Nah, jadi di sini penulis pada saat melaksanakan UJT lebih sering belajar ataupun bekerja di bagian publikasi dan informasi. Mengapa? Karena pada saat itu bagian sub publikasi dan informasi ini memang kekurangan anggota, sehingga penulis diletakkan di bagian tersebut. Nah, selanjutnya penulis akan menjelaskan kedudukan dengan koordinasi bagian publikasi dan informasi penulis selama bekerja. Posisi yang ditempatkan penulis ketika melakukan OJT adalah sebagai staf dalam bagian publikasi dan informasi, yaitu sebagai tim peliput. Seluruh staf di bagian humas dan protokoler tentu memang harus wajib hadir di ruangan pada pukul 8:15 untuk mengikuti apel pagi. Tetapi jika ada kegiatan luar, maka penulis dan beberapa tim yang sudah melakukan liputan outdoor langsung sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan di dalam grup WA. Kemudian pada proses produksi berita, terlebih dahulu penulis melakukan koordinasi dengan Kasubag Publikasi dan Informasi. Selanjutnya, naskah berita yang sudah selesai diedit, kemudian penulis berikan kepada Kasubag Publikasi dan Informasi, yang kemudian nanti akan diupload ke website Benem Meriah News ID, kemudian ke Instagram @humasbenemeriah, kemudian di Facebook yaitu @humasbenemeriah dan Benem Meriah Pantau. Nah, apa-apa saja tugas yang dilakukan oleh penulis? Seorang staf di dalam tim bagian humas tentu memiliki tanggung jawab, tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, tim bagian pembuat naskah dan dokumentasi dalam melaksanakan kegiatannya ketiga bagian tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Tentu di setiap sub bidang bagian-bagian di humas dan protokol tentu memiliki keterkaitan sehingga tidak bisa dipisahkan. Nah, selama penulis melaksanakan OJT, penulis lebih aktif dalam pembuatan rilis berita di setiap
acara resmi maupun tidak resmi pimpinan daerah seperti bupati, sekretaris, asisten 1, 2, 3 sampai ke staf ahli maupun pimpinan lainnya. Nah, di sini penulis akan sedikit menguraikan kegiatan UJT penulis pada bagian humas dan protokol. Yang pertama, penulis mengikuti dan membuat rilis berita setiap acara pimpinan. Nah, pada awal mulai proses magang atau UJT, penulis diajak untuk melakukan kegiatan liputan di berbagai kesempatan. Dalam hal ini, penulis diminta untuk melihat dan melakukan recording di setiap kegiatan. Ketika penulis sudah sering membuat berita di setiap acara, penulis sudah sangat dipercayai di bagian ini. Bahkan di setiap harinya, penulis aktif dalam membuat berita pimpinan daerah. Proses bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing instansi membuat penulis terbiasa dalam membuat berita di setiap acara, beradaptasi di lapangan, mental, etika jurnalis, kecepatan, sopan, dan lainnya. Di sini penulis sering dibimbing oleh pembimbing instansi mengenai proses di lapangan, bagaimana cara meliput berita ketika pimpinan sedang mengikuti acara tersebut. Kemudian penulis juga belajar dan membantu dalam proses fotografer, yaitu dokumentasi. Pertama kali disuruh menjadi fotografer, penulis dibimbing dalam pemakaian dan pengaturan kamera. Penulis juga diajarkan dalam hal pengambilan foto, harus bisa mengambil momen-momen yang tepat pada saat pimpinan daerah tiba ke dalam suatu acara resminya. Nah, setelah dibimbing, penulis langsung terjun ke lapangan untuk mengambil dokumentasi pimpinan daerah. Terkadang penulis juga merangkap antara menjadi fotografer dan membuat rilis berita. Namun penulis lebih sering dalam pembuatan berita karena di bagian ini memang kekurangan staf. Sebelumnya sudah penulis sampaikan bahwa di bagian bidang publikasi dan informasi ini memang kekurangan staf, sehingga penulis lebih ke pembuatan rilis berita. Nah, kemudian proses pembuatan naskah. Memang dalam proses pembuatan naskah ini penulis sangat jarang belajar ataupun membuat naskah ini, dikarenakan memang padatnya kegiatan pimpinan daerah, sehingga penulis hanya difokuskan ke dalam satu titik, yaitu pembuatan rilis berita, sehingga penulis hanya sedikit dalam belajar dalam pembuatan naskah pidato bupati. Nah, kemudian penulis akan menyampaikan faktor keuntungan selama penulis melaksanakan on the job training. Yang pertama, penulis sedikit banyaknya dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di perkuliahan. Kemudian penulis merasakan secara langsung bekerja di bagian humas dan protokol. Kemudian bertemu dengan orang-orang penting di Bener Meriah dan mengetahui kondisi lingkungan Kabupaten Bener Meriah. Kemudian mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana cara berorganisasi, berinteraksi, dan menghadapi persaingan dalam dunia kerja. Nah, selanjutnya penulis akan sedikit menjelaskan apa saja hambatan penulis selama melaksanakan UJT. Kendala yang dihadapi penulis selama menjalani UJT di kantor Bupati Bener Meriah.
khususnya di bagian humas dan protokol Setdakap Bener Meriah. Kecanggungan yang dirasakan pada awal melaksanakan UJT sehingga penulis membutuhkan beberapa hari untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja di kantor. Kemudian dikarenakan seperti yang di awal penulis bilang, di bagian membuat berita atau rilis berita kekurangan staf, sehingga penulis lebih sering membuat berita kegiatan pimpinan. Nah, sehingga penulis tidak banyak belajar di bagian lainnya, seperti dalam pembuatan naskah pidato bupati. Pada tahap awal pelaksanaan UJT, penulis belum terlalu mengenal akan dunia kerja yang sebenarnya. Ini disebabkan karena penulis belum pernah terjun langsung dalam dunia kerja nyata, sehingga kemudian jarak antara rumah penulis dan kantor lumayan jauh, sekitar 30 menit sampai ke kantor Bupati Bener Meriah. Itu ada beberapa hambatan penulis pada saat melaksanakan UJT selama 2 bulan di kantor Bupati Bener Meriah, tepatnya di bagian humas dan protokol. Nah, selanjutnya korelasi program kerja dengan prodi ilmu komunikasi. Dalam hal ini, hubungan program kerja dengan tempat mahasiswa melakukan kegiatan UJT sangatlah berperan penting. Nah, hanya saja penulis hanya melihat garis besar hubungan yang timbul antara program kerja yang dilaksanakan selama UJT. Secara garis besar, bagian humas dan protokol adalah suatu bagian yang memiliki tugas dalam pelayanan media dan pelayanan informasi untuk kebutuhan masyarakat Bener Meriah, sangat berhubungan dengan pengaplikasian ilmu-ilmu komunikasi. Contohnya saja, dalam peliputan berita, media menggunakan ilmu jurnalistik pada proses koordinasi sesama kabak dan kasubag dengan timnya adalah proses manajemen komunikasi serta penerapan ilmu public relation dalam bentuk press release dan menjaga nama baik instansi atau perusahaan. Nah, dalam hal liputan sangat berkaitan erat dengan salah satu mata kuliah di jurusan ilmu komunikasi, yaitu kuliah jurnalistik dan jurnalistik foto. Proses penulisan berita tentu harus sesuai dengan kode etik jurnalistik. Kemudian proses komunikasi yang efektif yang terjadi antara kabak dan kasubag dengan stafnya. Penulis berkesempatan menerapkan ilmu pengetahuan teori atau konsep dalam dunia kerja. Kemudian penulis memperoleh pengalaman praktis dalam menerapkan ilmu pengetahuan teori atau konsep yang sesuai dengan konsentrasi penulis. Kemudian sebagai sarana menjalin hubungan baik antara prodi ilmu komunikasi dengan lembaga organisasi, khususnya bagian humas dan protokol. Nah, jadi penulis sudah menyampaikan beberapa laporan, kemudian sedikit menjelaskan tentang on the job training penulis selama 2 bulan atau 60 hari di kantor Bupati Bener Meriah, tepatnya di bidang humas dan protokol. Tentu penulis sangat banyak sekali pembelajaran ilmu
pengetahuan yang penulis dapatkan, salah satunya penulis sudah mengenal lapangan ketika bersama pejabat-pejabat daerah, pimpinan-pimpinan daerah. Penulis mulai tidak canggung menghadapi mereka-mereka, sehingga penulis tahu bagaimana menyikapi ketika kita bersama orang-orang seperti pimpinan-pimpinan daerah. Tentu kita harus menjaga kesopanan. Kemudian penulis mendapatkan relasi jaringan, sehingga nantinya penulis lebih mudah dalam masuk ke dunia kerja pada saat selesai perkuliahan nantinya. Tidak hanya itu, ketika penulis melaksanakan UJT selama 2 bulan, penulis sering membuat berita, bahkan hampir di setiap acara pimpinan daerah, penulis selalu yang membuat press release tersebut. Contohnya seperti pada saat kegiatan di Kampung Uma Besi, yaitu kegiatan launching ketahanan pangan dan launching kampung, pokoknya begitu. Di situ hadir Kapolda Aceh, Pangdam Aceh, dan pimpinan daerah lainnya. Tentu itu adalah momen yang sangat berarti bagi penulis. Apa momennya? Penulis dipercayai dalam pembuatan berita pada saat orang-orang penting di Aceh hadir ke Bener Meriah. Tentu itu adalah pekerjaan tanggung jawab yang sangat besar. Kemudian tidak hanya itu, pada saat penulis melaksanakan kegiatan OJT dan bekerja layaknya seorang press release dalam kegiatan pimpinan daerah, berita yang penulis buat sering masuk ke media-media lain, baik itu media cetak seperti Serambi maupun media online lainnya, baik itu lokal maupun nasional. Tentu ini sangat membanggakan atau membuat penulis bangga, sehingga penulis banyak belajar pada saat melaksanakan UJT. Selanjutnya, hal yang membahagiakan bagi penulis adalah selesai melaksanakan UJT, penulis sempat ditawarkan untuk lanjut bekerja di Humas Kabupaten Bener Meriah. Namun karena posisi penulis masih kuliah, sehingga mungkin penulis belum bisa melaksanakan bekerja di Humas Kabupaten Bener Meriah. Tentu ini menjadi momen yang sangat berharga. Artinya penulis sehingga selama 2 bulan melaksanakan UJT, alhamdulillah disiplin, dan alhamdulillah semoga memuaskan, sehingga penulis masih bisa silaturahmi dengan mereka, sampai sekarang. Tentu ini akan menjadi relasi penulis. Nah, mungkin hanya ini yang bisa penulis sampaikan. Penulis memberikan penjelasan laporan UJT penulis. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.